Warahmatullahi wabarakatuh. Mari tuan-tuan mendekat, yang jauh merapat, yang dekat lebih merapat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa man yuhdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fihi ma tattaqi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Alhamdulillah, yang saya hormati Pak Imam, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan jamaah salat maghrib yang sama-sama kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang menggerakkan kita untuk datang ke rumahnya yang mulia ini. Karena Allah lah yang memberikan kita rezeki. Karena dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepantasnya diri kita bersyukur dan bersujud di hadapannya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini manusia yang hina-hina ini tidak merasa takut kepada Allah sedikit pun, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar azan seolah-olah kita tidak pernah mendengar. Padahal Dia yang membuat kita, Dia yang memberi kita rezeki, Dia yang segala-galanya, Tuhan. Kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti kita takut kepada makhluk. Kalau kita takut kepada makhluk, kita semakin lari menjauh darinya. Tetapi kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendekat, merapat, datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, kita angkat tangan, bersujud di hadapannya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa diketahui tindak tanduk kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita sudah merasa dilihat, sudah merasa didengar, sudah merasa diketahui, maka malu kalau kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita hari ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah engkau dilalaikan oleh harta-hartamu, oleh anak-anakmu, oleh istri-istri yang cantikmu, kata Allah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang demikian, maka dia sangat merugi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dengar azan kita masih bersenang-senang dengan harta kita sangat rugi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
masih bersenang-senang dengan istri dan anak kita, Tuhan-Tuhan, kita sangat rugi. Itu adalah orang yang merugi katanya. Jadi kalau kita memang sayang sama istri kita, sayang sama harta kita, sayang sama anak kita, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, ahli keluargamu dari asap api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kayak dalil yang pertama tadi, kita lalai, bahaya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, mari kita persiapkan diri kita. Mungkin baju kita sedang ditenun, kain kapan kita sedang ditenun, sekarang ini kita tidak tahu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin keranda kita sedang dibuat, kita tidak tahu, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sebelum kita disolati, sebelum kita di depan imam, marilah kita solat di belakang imam dulu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah di depan imam, bahaya itu, tuan-tuan. Kita sudah tidak bisa kembali lagi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sebelum kita berangkat ke sana, marilah kita persiapkan bekal kita. Karena apa, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kita pergi ke Sumbawa saja, kalau kita kurang bekal, seandainya ongkosnya ke sana itu 20.000, dan kalau kita bawa hanya 1.000, tidak mungkin kita sampai Sumbawa, tuan-tuan. Itu sudah tidak mungkin lagi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah disampaikan oleh seorang ulama. Jadi ada suatu negeri, jadi ada sebuah kerajaan ini, tuan-tuan, di mana kerajaan ini mencari seorang raja. Dalam mencari seorang raja ini ditarget 5 tahun. Sesudah 5 tahun dia memimpin, maka dilempar ke suatu pulau. Di mana pulau tersebut, kalau siapapun yang pulang ke sana, pergi ke sana, tidak akan pernah bisa kembali lagi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, raja yang pertama ini terangkat. Jadi raja yang pertama ini sangat bodoh, tuan-tuan. Jadi dia karena terangkat menjadi raja, dia berkata di dalam hatinya, wah, mumpung saya menjadi raja sekarang ini, saya berbuat semau saya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dia terangkat berbuat sedemikian rupa, dia bersenang-senang dengan wanita-wanita cantik yang ada di kerajaan. Dia bersenang-senang dengan kerajaan tersebut. Dia menghabiskan harta-hartanya. Dia segala-galanya dia berbuat jahat, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka usia 5 tahun sudah, maka dia dilempar ke pulau tersebut, di mana pulau tersebut dia tidak bisa kembali lagi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi terangkat lagi, dia memilih raja yang kedua ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi terangkat, terpilih raja yang kedua ini pandai. Jadi raja yang kedua ini pandai, tuan-tuan. Setelah dia menjadi raja, dia bekerja. Dia panggil semua prajurit-prajuritnya, tuan-tuan. Dia panggil semua pasukan-pasukannya. Wahai prajurit, katanya, kalian, saya tugaskan sekarang kalian pergi ke pulau tersebut dan bunuh binatang-binatang buas yang ada di sana, katanya. Maka semua prajurit ini diberangkatkan ke sana. Semua binatang buas di sana dihabiskan oleh prajurit-prajurit tersebut, tuan-tuan. Jadi setelah binatang buas ini habis, maka dikirim arat-arat berat ke sana. Dia ingin dijadikan kota di pulau tersebut, maka dia kirim arat-arat berat. Maka setelah dia kirim alat-alat berat, maka dia kirim alat-alat bangunan. Maka dia mengambil arsitek dari luar negeri, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana dia buat istana. Dia buat istana di sana, dia bangun semewah-mewahnya gedung, semewah-mewahnya istana. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi maksud semua ini adalah setiap yang pergi, setiap yang mati sudah tidak bisa kembali lagi, tuan-tuan. Jadi sebelum kita berangkat ke sana, mari kita persiapkan bekal kita. Kalau memang kita bisa bersedekah, kita bersedekah 1.000, 2.000. Kalau tidak bisa, kita mengaji, kita buat amal, kita ucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha, sebanyak-banyaknya. Kita persiapkan memang bekal kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sampai di sana, kita sudah tidak bisa berkutik lagi. Bahkan doa yang belum pernah kita taruh, tuan-tuan,
Rabbana absarna wa sami'na farjina amalan salihan innal muqinun. Ya Allah, kini aku telah menyaksikannya, telah melihatnya, telah mengetahui bahwa keadaan di dalam akhirat ini, maka keluarkanlah aku ke dunia katanya. Apa kata Allah? Walaupun engkau mengalahkan 70 amalan wali, engkau lahir sedetik saja ke dunia sudah tidak bisa lagi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelumnya tuan-tuan, mari kita persiapkan bekal kita. Mari tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ada 4 orang-orang yang dirindukan oleh pintu surga, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 1 orang yang sering mengaji malam, dia dirindukan oleh pintu-pintu surga. 2 orang yang sering berpuasa, walaupun puasa Senin Kemis, tapi puasanya sungguh-sungguh, apalagi di bulan Ramadan. 3 orang yang menjauhkan diri dari ghibah. Ghibah ini membicarakan orang lain, kita jauhkan diri kita. Terus yang keempat, orang yang bersedekah. Bahkan di hadis lain, kalau orang yang bersedekah itu untuk meredam kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita persiapkan diri kita. Memang mumpung masih ada umur kita ini, mumpung masih ada nyawa kita di kandung badan kita ini. Karena kalau kita sudah pulang ke sana, tuan-tuan, pernah dikisahkan di dalam suatu riwayat, bahkan seorang sahabat ini, dia menguburkan anak putri Rasulullah SAW. Maka bumi ini berkata, siapapun yang datang ke sini dia tidak tahu apapun keadaannya. Maka sahabat itu ngomong pada saat itu, wahai bumi, tahukah engkau yang kami makamkan ini adalah putri Rasulullah SAW? Tapi apa kata bumi? Wahai bulan bin bulan, aku tidak mengenal siapa dia. Kalau dia taat ke sini, maka aku tetap terima dengan baik katanya. Tetapi kalau dia jahat, mari ke sini akan saya himpit katanya. Jadi tuan-tuan, apalagi kita yang hina-hina ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Putri Nabi saja, tapi tidak mungkin tuan-tuan. Mungkin ini peringatan untuk kita yang hidup penuh dengan kemaksiatan ini. Kalau putri Nabi itu tidak mungkin, tapi ini untuk pelajaran untuk kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini memang ditugaskan di dunia ini, dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini untuk taat kepada Allah, untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk bersujud dan bersujud kepadaku, untuk taat dan taat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin tuan-tuan, ya bina kita tanda tegas-tegas sama ke contoh-contoh. Lamin kita tota ina bapak sanak suais lagi. Lamin dibangun balik ini pasti ada tujuan untuk ya tempati balikan. Jadi begitu tuan-tuan, begitulah Allah. Dia melahirkan kita ke dunia ini untuk memuji-muji Allah. Jadi bukan untuk kita tabe-tabe dalam kehidupan kota atau siapa sama rasa kita dia kaya. Jadi kita membuat rumah ini tuan-tuan untuk kita tempati. Kalau tidak ada tujuan, tidak mungkin kita buat rumah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu, tidak mungkin itu. Karena untuk kita tempati, untuk anak kita, untuk kita berteduh di dalamnya, makanya kita mau membuat rumah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dengan Allah. Dia melahirkan kita ke dunia ini untuk kita bersembah sujud, untuk mengagung-agung namanya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami datang ke sini untuk belajar menyampaikan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini dianjurkan oleh para ulama kita. Dalam setiap hari itu kita dakwakan sampai 25 majelis, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat ini kalau tidak ada orang, kita disuruh
dakwakan sama dengan pohon, sama binatang, sama semuanya. Kita disuruh latihan oleh ulama tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun nanti yang di akhir hayat kita dan apa yang biasa-biasa hari-hari kita belajar itu yang kita keluarkan itu yang akhirnya nanti keluar. Jadi apa kata ulama? Seandainya kalian taruh air teh atau air susu di dalam gelas, kalau tumpah tidak mungkin keluar air putih katanya. Pasti yang keluar itu air susu. Tidak mungkin keluar air teh karena yang kita taruh air susu. Pasti yang tumpah nanti air susu. Jadi begitu dengan kita tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari-hari kita belajar menyampaikan kalimat tauhid ini, mendakwakan kalimat tauhid ini, maka pasti dan pasti di akhir hayat kita nanti dapat mengucapkan kalimat yang mulia seperti itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah yusaddiqu qalbuhu lisanuhu, dakhala min aymin abwabal jannati sya'a." Barang siapa yang di akhir hayatnya dapat mengucapkan kalimat yang sangat mulia, yaitu kalimat la ilaha illallah, artinya membenarkan apa yang diucapkan oleh lidahnya, maka ia pasti dan pasti akan masuk surga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan Nabi ini lebih pasti daripada terbitnya matahari dari timur menuju ke sebelah barat tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi nanti di bulan 7 ada momen musyawarah. Jadi di mana dikeluarkan jemaah, begitu banyak jemaah mungkin. Jadi siapa tahu dari kampung kita ini ada yang berangkat 40 hari, 4 bulan. Jadi di sana dilepas nanti. Mungkin ke Jawa, ada yang ke Jawa, ada yang ke NTT, ada yang ke timur-timur. Ada semuanya. Karena di sana mungkin kita lihat nanti banyak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita persiapkan diri kita karena ini adalah dakwah, ini cara dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dakwah ini adalah dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Ini dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekarang ini kita lihat dakwah di TV itu. Bukan semakin dakwah, tetapi bukan semakin bahkan orang-orang semakin jauh dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau 3 hari kita ajak teman kita, 40 hari, 4 bulan di dalam Allah, insyaallah, maka orang itu pasti kalau mendengar azan 1 kali nangis hatinya kalau tidak di masjid. Saya ini pernah merasakan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nangis kalau tidak pergi masjid, kalau sudah mendengar azan. Jadi coba, mari kita coba sama-sama. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi momen yang tepat pada bulan 7 ini, mari kita persiapkan diri kita dari sekarang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan itu semata-mata kesalahan diri saya sendiri, karena tidak ada yang bumi yang tidak pernah ada hujan, tidak ada, terus tidak ada lautan yang tidak pernah, yang tidak ada ombaknya. Begitu dengan diri saya, maka saya ini mungkin banyak salah. Jadi saya mohon maaf karena data yang sama ke saya lempar bal ke tembok, semakin keras saya lempar maka semakin keras kembalinya kepada diri saya sendiri. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada benarnya semata-mata